berbeda, walau kita tak sama. Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Mutiara Pagi Pro 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Mutiara Pagi hadir kali ini. Saya Gita Ayu menemani Anda pendengar di edisi Selasa 17 September 2024. Seperti biasa Mutiara Pagi hadir, kami undang Anda nanti di 3 jalur telepon 665 396 662 317 kode area 0328. Pagi hari ini saya ditemani oleh Ustadz Hudzaifah yang sudah tersambung melalui Zoom kami dan ini disiarkan langsung melalui YouTube kami. Saya sapa, Assalamualaikum Ustadz Hudzaifah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, mohon maaf ini ada kendala baru saja Ustadz. Mungkin bisa langsung mukadimah terkait dengan topik kita yaitu interaksi Nabi Muhammad SAW dengan orang lanjut usia nih Ustadz. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sebagaimana kita maklum bahwa interaksi yang dilakukan Rasulullah kepada semua segmen masyarakat, termasuk diantaranya adalah bagaimana beliau berinteraksi dengan orang-orang yang sudah sepuh atau orang-orang yang sudah tua. Sebagaimana juga kita pahami di dalam Al-Quran bahwa fase perjalanan manusia itu mengalami 2 kali dalam kondisi lemah dan 1 kali kuat. Itu di dalam Quran surat Ar-Rum ayat 54, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahul ladzi khalaqakum min da'fin tsumma ja'ala min ba'di da'fin quwwah tsumma ja'ala min ba'di quwwatin da'fan wa syaibah yakhluqu ma yasha' wa huwal 'alimul qadir. Jadi manusia itu 2 kali lemah, yaitu pada saat dia pada masa bayi, masih anak-anak itu, lalu kemudian tumbuh menjadi kuat. Dan fase berikutnya adalah manusia berada dalam keadaan yang lemah yang kedua, yaitu pada saat sudah sepuh. Itulah kenapa kemudian Al-Quran juga menyebut orang-orang yang sudah sepuh ini, atau fase lemah yang kedua ini, dengan sebutan Al-Kibar, As-Syekh, Ajuz, Ajuz, As-Syekh atau Al-Kibar, itu untuk orang yang sudah tua. Bagaimana pandangan dan interaksi Rasulullah SAW kepada orang-orang yang sudah lanjut usia ini? Ternyata Rasulullah memberi perhatian khusus. Bahkan Rasulullah itu menyebutkan penghargaan dulu kepada orang yang sudah sepuh itu. Sebagaimana hadis beliau, man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Siapa yang umurnya panjang dan lalu kemudian dia bagus amalnya, maka itu adalah sebaik-baik orang. Jadi orang yang tua itu dihargai oleh Nabi SAW sebagai orang yang panjang umur dan baik amalnya, itu adalah sebaik-baik manusia. Lalu Rasulullah SAW menyebutkan salah satu bentuk tanda kita mengagungkan Allah itu adalah ketika kita bisa memuliakan orang yang sudah tua. Jadi saat seorang hamba itu memuliakan orang yang tua, maka berarti dia mengagungkan Allah. Artinya di antara tanda orang itu mengagungkan Allah adalah dia memuliakan dan menghormati orang yang sudah tua. Siapa orang yang dimaksud yang sudah sepuh itu? Maka kalau kita perhatikan adalah orang yang memang diberikan an-nadhir, ya, tanda-tanda oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya karena dia sudah tidak sekuat sebelumnya, yang artinya kita harus memuliakan orang yang sudah dalam fase yang lemah ini. Menunjukkan betapa Islam sangat menghormati. Bahkan dalam satu riwayat disebutkan bahwa orang yang kemudian menghargai dan menghormati orang yang tua itu kedudukannya sama saja dengan ketika dia memuliakan pemimpin, lalu kemudian
penghafal Quran. Lalu yang ketiga adalah orang tua. Jadi orang yang ketika dia mampu untuk menghormati pemimpinnya misalnya, lalu kemudian dia menghormati penghafal Quran, maka begitu pun harusnya kita menghormati orang yang sudah sepuh atau orang yang sudah tua ini. Rasulullah SAW menganggap bersikap hormat kepada orang yang sepuh ini sebagai tanda bahwa dia mengagungkan atau memuliakan Allah. Rasulullah SAW seakan-akan ingin memberikan sebuah gambaran bahwa muliakanlah orang Islam yang sudah berusia lanjut itu seperti kamu menghormati pemimpin kamu atau orang-orang yang menghafal Quran. Diriwayatkan dari Anas bin Malik, pernah ada orang yang sudah tua yang mau berbicara kepada Rasulullah SAW, tetapi orang ini orang-orang yang ada di sekitar ini tidak memberi kesempatan kepada orang tua itu. Lalu kemudian Rasulullah menegur untuk memberi kesempatan pada orang tua yang sedang mau datang itu dengan mengatakan laisa minna man lam yarham sagirana wa yukrim kabirana. Bukan termasuk golongan kita atau tidak berada dalam jalan ketaatan kepada Allah manakala kemudian orang itu tidak mau menyayangi yang kecil dan tidak mau menghormati yang besar. Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayahnya itu menceritakan bahwa ada banyak sahabat yang suka mengurus urusan orang yang sudah tua. Seperti misalnya ada Umar bin Khattab, Talha bin Ubaidillah, mengurus orang-orang yang sudah sepuh, orang-orang yang sudah tua. Janda-janda tua yang lemah secara sosial dan juga tidak punya kemampuan itu butuh banyak hal. Sehingga kemudian para sahabat ini suka untuk mengurus mereka. Masuk bahkan kita kenal cerita bagaimana baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengurusi orang Yahudi yang buta di pojok satu tempat di Madinah itu. Ini artinya bahwa Rasulullah sangat memuliakan orang yang sudah tua. Rasulullah sendiri yang kemudian mengunjungi orang-orang yang sudah lanjut usia. Kemudian Rasulullah sangat ramah dan hormat kepada orang-orang yang sudah tua itu. Di dalam satu cerita disebutkan Nabi itu ketika menaklukkan Mekah pada waktu itu, beliau memasuki Masjidil Haram. Lalu Abu Bakar ditemani ayahnya, Abu Quhafah itu waktu itu masih kafir, orang tuanya Abu Bakar As-Siddiq. Ketika datang menghadap Rasulullah SAW, maka lalu Rasulullah mengatakan kepada Abu Bakar, mengapa tidak kamu biarkan orang tuamu di rumah, akulah yang harus datang kepadanya. Jadi Rasulullah SAW memberikan penghargaan bahwa harusnya yang berkunjung itu adalah anak yang muda kepada yang tua. Lalu kemudian Nabi mendudukkan Abu Quhafah ini di depan beliau, diusap dadanya, dan Nabi SAW berkata, masuklah kamu Islam, wahai Abu Quhafah. Dan lalu kemudian bapak dari Abu Bakar ini kemudian masuk Islam. Artinya sebenarnya Rasulullah sendiri yang mengunjungi orang tua, artinya etikanya begitu. Rasulullah SAW juga begitu sangat ramah, hormat saat dikunjungi orang tua. Jadi ketika pun kita terpaksa ada yang datang atau ada orang tua yang sepuh datang ke rumah kita, maka kita harus memuliakan dan menghormati mereka itu. Kemudian Rasulullah juga ketika berinteraksi dengan orang yang sudah sepuh juga sempat bercanda, sempat bersenda gurau. Artinya ketika misalnya ada orang tua yang minta doakan kepada Rasulullah, tanya apakah saya bisa masuk surga. Lalu kemudian Rasulullah menjawab, wahai ummah fulan, tidak ada orang tua di surga gitu kan. Sampai kemudian perempuan tua itu sempat sedih dan menangis. Lalu kemudian menyuruh para sahabat yang menyampaikan kepada orang perempuan itu dan memanggil kembali dengan mengatakan inna ansa'nahunna insa'an faja'alnahunna abkara urba wa adwa. Jadi dalam Al-Quran itu sudah disebutkan bahwa nanti di surga itu tidak ada orang yang tua, tetapi sudah menjadi anak-anak pemuda yang
maksimal gantengnya dan cantiknya seorang perempuan. Jadi itu candaan Rasulullah kepada orang yang sudah sepuh, artinya nada canda juga perlu dilakukan ketika kita berinteraksi dengan orang tua. Rasulullah juga berbicara dengan orang tua itu dengan banyak memberikan harapan-harapan. Jadi bahasanya dalam Al-Quran, komunikasi yang dibangun adalah qaulan maisura di samping qaulan karima. Jadi berbicara dengan orang tua itu dengan bahasa-bahasa yang hormat, memuliakan, juga dengan qaulan maisura. Jadi ketika ada orang yang datang kepada Rasulullah SAW berjalan dengan tongkatnya itu, lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, aku sudah banyak melakukan hal-hal, atau aku butuh waktu masih muda itu banyak melakukan hal-hal waktu masih muda itu. Maka Allah akan mengampuniku, katanya. Lalu kemudian Rasulullah bertanya, bukankah kamu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah? Maka lalu kemudian dijawab, iya ya Rasulullah begitu. Maka lalu kemudian Nabi mengatakan perbuatan-perbuatan burukmu sudah diampuni. Dan riwayat lain, laki-laki tua itu lalu berkata kepada Nabi dengan bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi apa yang dilakukan oleh baginda Nabi itu kepada orang tua ketika berbicara, beliau banyak memberikan harapan-harapan. Jangan kemudian kita tepis itu. Kadang-kadang kalau kita berbicara dengan orang tua, dia akan inginnya begini, inginnya begini. Ya, kita berikan sesuai dengan keoptimisan dan apa yang bisa kemudian diterima oleh orang tua itu sebagai bagian dari kita memberikan kebaikan kepada orang tua itu. Lalu baginda Nabi SAW juga memberikan prioritas-prioritas dalam berinteraksi dengan orang yang sudah sepuh ini. Pertama, beliau memberi prioritas untuk berbicara. Jadi ketika ada 3 sahabat Nabi SAW datang kepada beliau untuk bercerita, untuk sharing, atau untuk curhat itu, maka lalu Nabi SAW memberikan kesempatan lebih awal kepada orang yang sudah tua. Kemudian Nabi juga memberikan prioritas kepada orang tua itu dalam hal makan atau minum. Jadi pada saat kita kumpul ada orang tua, di situ ada orang tua, maka kita prioritaskan orang yang sudah tua kita untuk kemudian lebih awal minum atau kemudian mengambil makanan. Kata beliau, mulai dari yang lebih tua, kata Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW juga memberikan prioritas. Kalau dalam penentuan imam itu adalah orang yang sudah tua. Jadi memberi prioritas kepada orang yang lebih tua atau paling tua untuk menjadi imam. Dan dalam hadis disebutkan bahwa kalau bacaannya sama-sama bagus, maka prioritaskan mereka yang sudah sepuh atau mereka yang sudah tua. Rasulullah juga memberi prioritas dalam ucapan salam. Dalam riwayat Abu Hurairah itu disebutkan Nabi SAW bersabda, orang muda mengucapkan salam kepada orang yang tua, yang jalan pada yang duduk, yang sedikit pada banyak. Artinya dalam konteks salam pun, maka yang mendahulukan salam itu muda ke yang tua, yang muda kepada yang tua. Kemudian Rasulullah SAW itu dalam berinteraksi juga mengingatkan juga orang yang sudah tua itu dengan, misalnya Rasulullah mengingat kepada orang yang sudah tua itu untuk banyak berzikir. Lalu beliau juga menasehati agar jangan lagi terlalu banyak menuntut dunia ketika umur sudah sepuh gitu ya. Artinya di samping Rasulullah mengingatkan untuk banyak berzikir dan juga untuk tidak banyak melakukan hal-hal yang sifatnya keduniaan bagi orang tua, ini pertanda bahwa Rasulullah SAW banyak melakukan hal kebaikan dalam interaksi beliau dengan sesama manusia, di antaranya adalah orang-orang yang sudah sepuh ini. Inilah pandangan dan interaksi baginda Nabi SAW dengan orang-orang yang sudah lanjut usia. Itu barangkali sebagai pembuka, Mbak. Baik, mendengar. Ya, saya undang Anda di 665396, 662317, kode area 0328, dan terkait dengan contoh-contoh interaksi yang dicontohkan oleh Rasulullah dengan lanjut usia.
Ini kalau kan Ustadz, bagaimana kita berinteraksi dengan orang lanjut usia, baik itu keluarga kita, orang tua kita ataupun orang lain. Ini kalau kita mengibaratkan orang tua itu sifatnya, karakternya tambah tua, tambah seperti anak-anak gitu katanya Ustadz. Nah, ini Iya. memang butuh kesabaran ekstra gitu ya Ustadz ya. Jadi ketika kita sedang menghadapi atau kita sedang merawat orang tua kita yang memang kadang karakternya kalau ini kalau nggak diturutin itu ngambek gitu loh Ustadz. Karena memang karakternya kembali lagi pada anak-anak. Nah, ini bagaimana kita merespon? Kalau sabar itu memang ini ya sudah kewajiban gitu. Dan kita meresponnya supaya mereka nggak sakit hati nih Ustadz ketika ada hal yang memang kurang sesuai dengan kemauan mereka gitu Ustadz. Ya, itulah kenapa kemudian Imam Al-Qurtubi ketika memberikan penjelasan terhadap ayat imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Jadi tanda baktinya seseorang anak itu kepada orang tua itu kalau salah satu di antaranya atau kedua-duanya dalam keadaan sudah lanjut usia. Kenapa bakti kepada orang tua itu kemudian dinilai dari ketika dia sudah sepuh? Karena kata beliau, pertama orang tua sudah menjadi lemah sehingga sangat butuh bantuan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya termasuk anak-anak. Kemudian yang kedua, karena sudah ada perubahan secara psikologis itu. Jadi butuh kesabaran ekstra. Lah bagaimana kemudian kita mengejawantahkan kesabaran ekstra itu untuk orang-orang yang sudah tua? Karena berkurangnya kemampuan, berkurangnya pemikiran atau pikiran dari orang tua, itu juga perlu menjadi perhatian kita agar kemudian kemampuan kita berbicara dengan qaulan karimah itu memuliakan, tetap mengikuti tanpa harus menyakiti kalimatnya. Jadi misalnya, wah sudah jadi orang tua, sudah mau masuk kubur, kok enggak gini-gini segala macam. Kita tidak boleh. Kita harus butuh ekstra kesabaran, kata Imam Al-Qurtubi. Dan itu sebagai pertanda bahwa kita begitu sangat memuliakan dan menghormati orang yang sudah tua. Bagaimana menyelaraskan antara pembicaraan orang muda kepada orang yang sudah tua itu tentu tadi sudah disampaikan. Rasulullah memberikan kalimat-kalimat atau kata-kata yang memberikan harapan besar, misalnya dia ingin dapat ampunan Allah, dia dulu ingat waktu mudanya begini, ya kita ikutin. Mudah-mudahan masa-masa muda dulu itu amal-amalnya bisa diterima, dan kalau sudah tua segini mudah-mudahan nanti diampuni dosa-dosanya. Jadi kalimat-kalimatnya itu adalah kalimat-kalimat yang memberikan harapan positif. Misalnya ketika orang tua itu sakit, dia merasakan begini, enggak kok, sembuh insya Allah, sembuh insya Allah. Jadi yang kita bangun adalah komunikasi bicara yang memuliakan dan menghormati, dan komunikasi yang memberikan kalimat-kalimat penuh harapan yang baik kepada orang yang sepuh itu. Baik. Dan memang butuh ekstra kesabaran, Mbak. Ya, kalau misalnya di posisi begini Ustadz, kadang orang lanjut usia itu lagi sakit gitu, nggak boleh makan makanan tertentu nih Ustadz. Kita sudah larang karena memang anjuran dokter baik untuk kesehatannya, tapi kadang beliau tetap maksa. Nah kemudian kita kadang apa istilahnya ngapusi gitu Ustadz, ngapusi apa pos ngapose ya kalau Maduranya ya Ustadz ya, karena memang supaya selesai nih gitu. Jadi gimana kalau anak-anak kita bujuk untuk tidak melakukan sesuatu atau melakukan sesuatu, akhirnya kita pos ngapose gitu. Ini boleh nggak nih Ustadz? Kadang ini kayak semacam shortcut gitu ya. Ini yang sering kita lakukan gitu supaya sesuai apa yang diinginkan, misalnya dari makanan yang tidak dimakan gitu. Ya, test case kita adalah bahwa yang kita lakukan teknis bagaimana komunikasi itu adalah seperti Rasulullah SAW pun bercanda. Rasulullah mengatakan di surga itu tidak ada orang tua misalnya. Rasulullah juga kemudian memberikan hal-hal yang prioritas kepada orang tua. Itu betapa secara teknis Rasulullah memberikan kebebasan selama itu adalah memuliakan, menghormati, dan membuat orang tua itu berada dalam sebuah kebaikan. Maka lakukan saja yang baik
tidak menyakiti, tetapi memuliakan. Jadi dengan cara bahasa Madura tadi ngapusi, selama itu untuk sebuah kebaikan, penghormatan, dan dalam rangka untuk bagaimana juga menjaga, merawat orang tua itu, selama itu dilakukan dalam rangka itu, maka teknis apapun disilakan. Atau kita kadang punya pikiran begini, Ustadz, wah nanti karena saya akan ada di posisi beliau juga gitu, saya akan ada ada di fase dimana saya juga kembali sama jadi anak-anak gitu, dan mungkin anak-anak saya, cucu-cucu saya juga akan melakukan ini. Jadi itu salah satu apa ya, kekuatan gitu Ustadz, ketika merawat orang tua, karena kita juga akan ada di fase itu gitu. Ya, fase itu memang akan begitu, dan memang dalam hadis disebutkan bahwa ada berlaku. Jika kita ingin kemudian dibaikin sama anak-anak kita nanti, maka berbuat baiklah kita sebagai anak kepada orang tua kita. Maka dalam riwayat itu disebutkan ada orang yang tidak berbakti kepada orang tuanya gara-gara dulu ternyata orang tua ini juga sama orang tuanya tidak berbakti. Jadi itu memang hal yang harus kita sadari ya. Memberikan sebuah kesadaran dan menguatkan kepada kita bahwa apa yang kita lakukan itu juga akan bisa terjadi pada diri kita. Maka sebaik bagaimana kita berbuat baik pada orang tua, berekstra sabar kepada orang tua, maka begitu pun nanti Allah akan membalas apa yang dilakukan oleh kita itu, anak-anak kita atau orang yang ada di bawah kita itu nanti akan menghormati dan memuliakan kita gitu. Baik, ini harapannya semoga yang masih ada orang tua diberikan umur panjang, dan kita juga ada waktu sampai tua nanti, dan dalam keadaan sebaik-baiknya insya Allah, dalam keadaan yang berkah, umur yang ini ya Ustadz ya, umur yang berguna, umur yang barokah nanti sampai kita tua juga, amin. Ya begitulah, seperti yang Rasulullah bilang bahwa sebaik-baik di antara kalian adalah yang umurnya panjang lalu kemudian baik amalnya, dan itu salah satu bentuk doa kita agar menjadi orang yang bagian terbaik pada manusia itu adalah yang umurnya panjang lalu kemudian digunakan dengan sebaik-baiknya umur itu untuk kebaikan. Itulah orang-orang yang paling bagus di antara sekian banyak manusia, umur panjang dan amalnya bagus. Amin, semoga kita masuk di dalamnya Ustadz, amin. Dan pendengar juga di rumah yang mendengarkan, amin, Allahumma amin. Baik Ustadz, ini sebenarnya saya mau banyak konsultasi gitu ya urusan orang tua nih ya. Cuman waktu kita terbatas, karena ini saya rasa penting sekali gitu ya, bagaimana treatment kita kepada orang tua. Apalagi saya sering bilang kalau orang tua itu sudah ini ya, taruhannya itu waktu begitu ya Ustadz ya, setiap waktu, setiap jam, karena memang kita sama-sama tahu gitu bahwa memang ada semacam periode-periode tertentu bagaimana manusia itu hidup di dunia, apalagi orang tua. Dan ini mengingatkan kita kembali Ustadz, karena tadi Ustadz mengatakan fase, kalau semua kembali ke circle yang sebenarnya berputar-putar, dan kita juga akan kembali. Dan ini jadi refleksi ya Ustadz ya, kalau kita memperlakukan orang tua kita seperti itu, nanti kita diperlakukan seperti itu juga oleh anak cucu kita. Terima kasih Ustadz, semoga apa yang disampaikan selain mengingatkan dan memberi ilmu baru, ini menjadi insya Allah menjadi amal jariah untuk Ustadz, amin, Allahumma amin, insya Allah. Baik, terima kasih, insya Allah di kesempatan yang sama bertemu kembali Ustadz Hudzaifah. Semoga ada part selanjutnya ini Ustadz ya, terkait dengan orang lanjut usia ini. Semoga bertemu dengan saya lagi, mau konsultasi gitu istilahnya Ustadz. Terima kasih banyak, sehat selalu Ustadz Hudzaifah bersama keluarga di rumah. Saya Gita Ayu pamit undur diri Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Pagi Pro 1.